Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat-Nya di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengar pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu. Dari malam hingga pagi hari ini kembali masih diberi nafas kehidupan, karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Pada saat ini kami mau membuka hati dan pikiran dan telinga kami untuk mendengarkan pesan-pesan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah buta rohani. Firman Tuhan diambil dari Matius 15 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Saudara-saudaraku sekalian, apa yang terbayang di benak saudara jika melihat ada dua orang buta yang hendak menyeberang di jalan umum, sementara jalan tersebut penuh dengan keramaian, dengan kendaraan yang sedang lalu lalang? Tentu itu sangat berbahaya. Kita pasti akan berpikir bahwa kecil kemungkinan kedua orang buta tersebut dapat menyeberangi jalan dengan selamat, atau kemungkinan terburuknya adalah mereka akan tertabrak oleh kendaraan. Pernyataan keras disampaikan Yesus untuk menyindir keberadaan orang-orang fasik dan ahli-ahli Taurat yang secara lahiriah memiliki mata normal alias dapat melihat, tetapi sesungguhnya mereka mengalami kebutaan rohani sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tahu tentang kebenaran secara detail, memiliki ilmu teologi yang sangat tinggi, bahkan cakap mengajar orang lain. Namun tragisnya, mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Apalah artinya semuanya itu? Jika mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana mungkin membawa orang lain kepada kebenaran? Bagaimana mungkin menjadi berkat atau kesaksian bagi orang lain, menjadi batu sandungan? Ya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang belum mengenal Kristus disebut sebagai orang-orang yang
masih buta rohaninya karena mereka belum melihat terang. Sebab Kristus adalah terang itu sendiri. Di dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Tetapi ada pula orang-orang yang sudah tahu kebenaran, mendengar berita Injil, tetapi tidak mau percaya, karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudaraku, kita sebagai orang percaya yang telah menerima terang Kristus dan firman-Nya, seharusnya kita memiliki kehidupan yang memancarkan terang bagi orang lain, sehingga orang lain dapat melihat kebenaran itu melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar taat melakukan firman-Mu dan menjadi pribadi yang memancarkan terang di tengah-tengah kegelapan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memampukan dan tidak akan pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat melakukan untuk menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.